Kemudian kalau orang ini sudah mendekati detik-detik nazak, detik-detik sakaratul maut, maka kondisikan suasananya suasana yang islami. Jauhkan dari lagu-lagu kesukaannya. Jangan sampai ucapan terakhirnya adalah lagu kesukaan. Karena yang diharapkan adalah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Yang terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Jadi ampun dituruti kesukaannya. Aku ki seneng nek nyetel radio. Golek ono wis Prawanayu Kalimantan. Lalu kemudian nyetel Prawanayu Kalimantan. Pas muni Prawanayu Kalimantan mati. Jadi gagal mengucap la ilaha illallah. Atau misalnya nyetel campur sari. Nah, pas nyetel bojo galak misalnya. Kemudian pas ngucap itu mati. Naudzubillahi min dzalik. Jadi hindarkan dari musik-musik, dari lagu-lagu. Termasuk hindarkan dari teman-temannya yang biasa ngomongnya celemongan. Celemongan itu apa ya? Jadi kalau ngomong itu nyun sewu tidak melihat situasi orang ini detik-detik sakaratul maut. Contohnya mengucap begini, "Jo gek mari yo, sesuk gapeli meneh karo aku." Lalu kemudian dia bilang, "Yo, mati." Berarti matinya pas mengiyakan main gaple. Maka jaga ucapan orang yang menengok orang yang sedang sakit, meskipun maksudnya bercanda. Wes kayak mari sesuk kayak ngombe meneh bareng aku tak traktir misalnya. Lalu kemudian dia bilang 2 botol ya, mati. Berarti ucapan terakhirnya apa? 2 botol lalu kemudian mati. Jadi hindari yang seperti itu. Baik Bapak dan Saudara, maka hendaknya ditalkin, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dituntun untuk mengucap la ilaha illallah. Kalau sudah mengucap itu jangan diajak bicara yang lain. Jadi sudah dituntun la ilaha illallah, ternyata dia mengucap la ilaha illallah. Jangan diajak bicara yang lain. Salah satu kesalahannya biasanya nyun sewu, saiki rasane piye jo? Cekot-cekot. Nah, akhirnya ucapan terakhirin apa? Cekot-cekot. Jadi kalau sudah mengucap la ilaha illallah, tidak usah diajak ngomong lagi. Nah, karena itu jadikanlah ucapan yang terakhir. Karena Nabi bersabda, kalau ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal jannah, nanti akan masuk surga. Baik Bapak dan Saudara, boleh silahkan nanti kalau orang yang mau meninggal dikondisikan, boleh dibacakan ayat-ayat Al-Quran misalnya, boleh pula dibacakan surat-surat yang jenengan mudah untuk membaca. Untuk apa? Untuk mengkondisikan agar jenazah ini atau orang yang mau meninggal ini ketika sakaratul maut itu dekat dengan Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, ketika pada saat detik-detik sakaratul maut itu adalah perang setan yang terakhir. Perang setan yang terakhir. Karena dia berusaha agar orang itu matinya dalam keadaan su'ul khotimah, itu usaha setan. Maka hendaknya kita kondisikan dengan kondisi yang islami. Jauhkan dari musik, jauhkan dari ucapan-ucapan yang buruk. Kalau kemudian nanti mau dibacakan ayat Al-Quran, silahkan. Seperti dibacakan ayat-ayat ru'yah. Atau boleh kalau misalnya surat Yasin atau surat yang lainnya. Karena prinsipnya adalah mengkondisikan di tempat tersebut itu dengan kondisi yang islami, untuk ingat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita tentang membaca surat Yasin. Jadi memang membaca surat Yasin ini kalau orangnya belum meninggal, maka itu sebagian ulama membolehkan. Maka di sini disebutkan kalau istaddat bihi sakaratul maut quri'at alaihi suratu Yasin. Jadi kalau sudah dirasa sakaratul mautnya sudah dekat, maka bisa dibacakan surat Yasin. Roja berharap nanti ayu khaffifallahu ta'ala alaihi, Allah Subhanahu wa taala meringankannya, termasuk ini agar dimudahkan dalam sakaratul maut. Illa hawanallahu alaih, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya. Jadi melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya. Baik. Jadi kalau mau membacakan, maka dibacakan sebelum meninggal dunia. Nah, ini bacakan ayat ru'yah boleh, surat Al-Mulk boleh, surat Yasin boleh. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Kalau sudah meninggal, maka hendaknya kita memejamkan kedua matanya. Karena biasanya kalau orang itu meninggal, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Kalau meninggal biasanya diikuti dengan pandangan mata. Nah, maka dianjurkan untuk dipejamkan. Jadi dianjurkan untuk dipejamkan, tidak dibiarkan saja. Kemudian hendaknya kita mengucapkan perkataan yang baik, karena pada saat itu para malaikat mengaminkan apa yang kita ucapkan. Idza hadartumul marid awil mayit, kalau kalian hadir di tempat orang yang sakit atau mayit, faqulu khairan, ucapkanlah ucapan yang baik. Fa innal malaikata yu'minun, karena malaikat itu mengamini apa yang kita ucapkan. Jadi malaikat itu mengamini apa yang kita ucapkan. Maka ucapkanlah dengan ucapan yang baik, bukan ucapan yang buruk. Baik, jadi ini kita dianjurkan untuk memejamkan mata. Sebagaimana wadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, ketika Rasul masuk ke tempat Abu Salamah pada saat detik-detik sakaratul maut. Nah, maka pada saat itu ketika meninggal dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'aqmadahu thumma qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memejamkan matanya, kemudian bersabda, sesungguhnya roh itu ketika dicabut diikuti dengan pandangan mata.